Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya Mang CBC dolo-dolo di mana berada ya. Kita ketemu lagi dalam acara obrolan suara komunitas dari Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan untuk edisi hari ini di hari Selasa ya, 11 Februari 2024 dengan Kulo Cek Lisa dikawani Mang Cek Irfan Bintoro ya. Oke lah sahabat budaya, cak biasa kita bakal ngobrol dalam suara komunitas ini mengenai beragam aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang. Salah satunya yang pagi ini sudah hadir ya, ngawani Mang Bice untuk obrolan kita kali ini. Kita sudah kehadiran ataupun kedatangan kawan-kawan kita dari Yayasan Abul Yatama Indonesia. Nah, topik kita pagi ini mengenai menguatkan tulang rusuk yang patah, memuliakan yatim yang lemah. Oke lah ya, ini menarik untuk kita perbincangkan dalam dialog kita pagi ini. Dan cak biasa sahabat budaya, acara ini pacak dimeloi melalui RRI streaming digital ya, dan juga di channel YouTube Perompak. Dan yang nak bergabung juga pacak melok langsung ya, di line telepon kita di 351656 atau juga berkirim pertanyaan juga di line telepon, di line WhatsApp-nya ya di 0897 7884 884. Oke lah, langsung baca Lisa nak menyapa para narasumber kita yang sudah siap sedia ya dari tadi. Oke, ada Cek Irmayati. Assalamualaikum Cek Irma. Waalaikumsalam Cek Maya ya. Iya. Oke, bisa agak dekat ngomongnya Cek. Nah, Iya, sehat ya Cek ya? Aman tadi lancar ke sini? lancar alhamdulillah. Oke, beliau tidak sendiri, ada juga Cek Novi Wahyuni ya. Assalamualaikum Cek Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, udah duluan tadi datang ya. Dan ada Kak Roland Kevin. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semangat ya Cek. Ini Kak Roland ya. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ke Kak Irmayati dulu selaku Ketua YAI Yayasan Abul Yatama Indonesia. Cabang Palembang. Cabang Palembang ya, pusatnya di Jakarta gitu Di ya? Bandung. Oh di Bandung. Iya. Ternyata saya salah, saya pikir di Jakarta, ternyata di Bandung ya. Kita nak tahu dulu mengenai Yayasan Abul Yatama Indonesia ini. Mungkin baru sebagian wong Palembang yang tahu mengenai Yayasan Abul Yatama Indonesia ini. Silakan Cek Irmayanti. Iya. Jadi Yayasan Abul Yatama Indonesia itu adalah yayasan sosial yang dibentuk oleh komunitas juga ya, dari komunitas PPA, komunitas Pola Pertolongan Allah. Dan kalau komunitas PPA-nya itu sendiri itu memang benar berkantornya di Bandung, di Jakarta. Sedangkan Yayasan Abul Yatamanya di Bandung. Oke. Jadi Yayasan Abul Yatama ini bergerak di pendidikan, sosial, kemanusiaan. Yang program-programnya lebih banyak untuk kependayagunaan. Jadi lengkap ya, sosial budaya. Iya benar. Dan saya nak Cek Lisa nak kenalan juga sama Cek Novi. Assalamualaikum Iya. Cek Novi. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi selaku apa nih, bendahara ya? Selaku keuangan dan Bagian bendahara. keuangan. Nah, Alhamdulillah. ini yang penting ya. Kegiatan kan berawalnya dari situ ya. Iya betul. Nggak jadi, gerak kalau nggak ada uang. Banyak Bagian suka dan dukanya ya pusing-pusingnya. mengelola bagian keuangan ini ya. Iya betul. Oke, dan ini tidak mudah juga, apalagi ini berkaitan dengan kegiatan amal Iya. ya. Dan Kak Roland, nah ini divisi pendayagunaan Yayasan Abul Yatama Indonesia. Ini lebih ke kegiatannya ya, program-programnya apa yang digawe ke ini. Tentunya banyak juga ya yang jadi tantangan juga nih Kak Roland ya. Iya. Kalau yang digawe ke banyak. Kalau yang rutin harian itu kan kami ada rumah Quran kan. Nah, seperti pondok pesantren tapi kecil di daerah Talang Jambe. Terus kegiatan mingguan itu gerakan Jumat Berkah. Terus yang bulanan ada penyaluran sembako kan untuk anak-anak asuh. Kalau yang tahunan ya inilah yang setiap Ramadan itu kita ada yang namanya Yatim Fest. Yatim Fest ya. Oke. Kalau begitu kita akan lebih perdalam ya. Oke lah ya. Untuk Cek Irmayati ini selaku Ketua YAI Palembang,
Untuk Yayasan Abulia Tama Indonesia di cabang Palembang ini sendiri terbentuk mulai kapan ini? Kalau kita singkat aja YAI ya, Yayasan Abulia Tama, YAI Palembang. Yai, bukan Yai, Yai ya. YAI, YAI Palembang itu di 2018. Jadi kita memang kita ini berbasis komunitas, jadi lebih ke kerelawanan. Jadi yang memang awal-awalnya kita juga masih beberapa orang Sukarela lah ya. iya yang masih bingung apa ya kegiatannya gitu. Taunya pokoknya yang kita lakukan itu untuk kebaikan umat gitu kan. Jadi dimulai dengan apa namanya rumah Quran yang ada. Jadi kami mencoba memberikan bantuan untuk rumah Quran, baik itu Al-Quran, Iqra gitu kan waktu itu. Kemudian kalau ada anak yatim atau yang tidak mampu kita bantu dari sana. Lama-lama dalam prosesnya memang dari pusat memberikan program-program yang lebih terpadu gitu kan. Jadi ada Kenceleng Sahaja, ada beras berkah gitu kan. Kemudian juga ada Mokem mobil kemanusiaan, cuma sampai sekarang Palembang belum ya, karena belum mendapatkan bantuan mobil kemanusiaan. Masih nunggu ya, mudah-mudahan Iya, ke depan masih bisa ya. menunggu, insya Allah. Kemudian berkembang dengan adanya The Yatim Village. Yatim Village itu sendiri terpadu, jadi ada semacam tempat untuk bernaung anak-anak yatim. Kemudian ada juga The Yatim, itu kita tidak membawa anak yatimnya dari rumah, tapi mereka tetap di rumah masing-masing, tapi kita berikan santunan. Nah untuk Yatim Fest ini sendiri, ini sebenarnya setiap tahun itu sepanjang tahun itu ada kegiatannya, tapi yang lebih intens dan lebih apa namanya booming ya di bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan ya itu seluruh Indonesia bergerak melakukan Yatim Fest secara bergiliran selama bulan Ramadan. Jadi bukan cuma di Palembang, Seluruh Indonesia seluruh ya. Indonesia ya, di mana cabang-cabang ada, cabang-cabangnya ya ada, mereka melakukan apa kegiatan Yatim Fest. Kalau Cek Irma sendiri bergabung sejak tahun berapa? 2018 juga? 2018 pada saat itu memang kalau kita itu kan biasanya ngelamar-lamar kerjaan atau menunggu untuk dapetin jabatan itu harus perlu sesuatu. Ini kita dalam satu komunitas enggak, cuma ditulis aja teman-teman kita mau ngebentuk Yayasan Abulia Tama Cabang Palembang, siapa nih yang mau jadi pengurus? Wah, jadi saling tunjuk-tunjuk aja. Jadi mikirnya, ya Allah kok gini amat ya. Gampang ya? Iya, jadi ya ibaratnya main tunjuk, siapa nih yang mau pegang? Ya udah bismillah deh kita coba gitu kan. Jadilah kita apa berada di Yayasan Abulia Tama Jadi Palembang. alhamdulillah terus berlanjut hingga saat ini iya. ya. Dan sampai sekarang ini anggota dari komunitas ini ada berapa nih? Kalau Mbak Irma? untuk kepengurusan intinya itu ada 910 orang ya. 10 orang. Iya, tapi kita memiliki relawan dan semua alumni PPA, komunitas PPA itu siap menjadi relawan, dan kita juga terbuka untuk umum. Jadi bahkan kita Walaupun membuka alumni, sinergi, dia masih ya. kita membuka sinergi ke komunitas lain juga. Tidak tertutup dengan komunitas Tidak itu tertutup, sendiri ya. iya. Jadi terus berlanjut hingga saat ini ya, Cek Irma ya. Dan nggak ada syarat-syarat untuk mereka yang mau bergabung Yang di pasti komunitas mau ini. bergerak, Iya. mau berjuang, mau susah ya. Karena tidak ada apa namanya, tidak ada gajinya, yang gajinya Allah langsung. Ya namanya amal ya. Iya benar. Oke. Jadi di sini kita mengambil topik menguatkan tulang rusuk yang patah ya, memuliakan yatim yang lemah. Dalam artian kita tuh terbuka untuk anak yatim ya dalam kegiatan apa saja. Dan saya akan beralih ke Kak Roland ya, selaku divisi pendayagunaan ini. Kira-kira program-program yang sudah dijalankan dari AI dari 2018 yang sampai dengan sekarang itu apa saja yang sudah dilakukan? Yang kalau untuk yang rutin itu yang untuk itu ya beras berkah itu ya, Bu. Beras Beras berkah. berkah itu kan kita tiap bulan itu memasok untuk anak yatim yang rumahan ya, bukan yang pondok atau di pondok pesantren atau di panti asuhan. Beda ya? Iya. Itu, jadi apa? Karena ada celah di situ kan. Biasanya kalau yang di panti asuhan apa yang di pondok kan udah ada kan. Yang di rumah kan agak berapa misalnya. Sekarang ini punya 20 lebihan asuh ya, baru 20 lebih yang tiap bulan kami
kasih sembako ya, apa seperti beras, minyak goreng segala macam gitu. Sama kalau ada acara ya mereka diajak. Terus misalnya ada instansi-instansi yang misalnya membutuhkan doa kan, Yang itu mengundang anak mengundang yatim ya. ya mereka yang kami ajak gitu. Tapi juga kami kan terbuka juga untuk komunitas lain, makanya misalnya yang butuh banyak ya kami kontak misalnya dari Saling menginformasikan saling ya. menginformasi misalnya dengan yayasan IDID gitu kan, mereka punya database anak yatim, jadi misalnya menggerakkan 1.000 itu ya paling sekitar siapnya bisa 1 minggu. Datanya kami sudah punya datanya kan. Jadi kalau misalnya ada RR ini butuh apa? Ada acara khusus ya. Acara kan bisa menghubungi Mengundang kami anak kan. yatim ya. Berapa butuhnya 1.000 ya nanti dihadirkan 1.000. Kita sudah siap ya, bantu gitu ya. Dan beras berkah ini diberikan kepada anak yatim rumahan tadi ya, Anak yatim rumahan. di seluruh kota Palembang ya, atau Ya. gimana? Atau tertentu? Ya tergantung kondisi keuangan. Jadi misalnya masuk segini ya itu yang disalurkan. Jadi kalau yang anak asuh kami sendiri yang rutin dapat itu sekitar 20 rumah. Jadi ini diplot khusus untuk anak asuh yang sudah dipilih gitu ya, atau? Iya iya. Acak atau Sudah gimana? itu yang Random? sudah disurvei. Dan Oh, sudah disurvei ya. Memang. Jadi- Jadi ada yang dari SD sampai kuliah kan, begitu udah masuk kuliah kami stop karena udah besar kan. Jadi selama berapa tahun, 5 tahun ada yang terus dipasok tiap bulannya gitu. Itu disurvei dan tidak asal ya. Iya, Jadi iya, jelas ya jelas. keberadaan anak yatim itu Ya, ya. bapaknya meninggal apa belum gitu. Tingkat kehidupannya seperti apa ya. Dan untuk Kalau Ini? itu kan ada judulnya kan, menguatkan tulang rusuk yang patah itu kan anak yatim tentu meninggalkan ibunya yang sudah ya maaf kan tidak punya suami kan. Jadi kami kemarin itu juga ada program yang namanya Mustahik Berdaya kan. Ya Mustahik Berdaya itu yang apa nggak punya kegiatan atau nggak punya usaha setelah ditinggal pergi suaminya, jadi mereka nggak punya pencarian kan Bu, jadi kami carikan infak donasi ya kami salurkan ke mereka dalam bentuk program, misalnya mereka bisa buat bawang goreng ya kami modali buat apa dari tungku segala macam itu sampai dia bisa produksi gitu. Insya Allah kita tahun ini ada tambah lagi program namanya Ruang Pulih. ya ruang pulih ya. Iya, Itu Ruang Pulih. maksudnya gimana tuh? Itu untuk para bunda-bunda Single mother, orang tua ya dari yatim itu sendiri yang tentu mereka dalam menjalani kehidupan selama ini kan ada suami yang menopang kehidupan mereka, tentu banyak beban berat kalau secara materi itu sudah pasti. Di sini Ekonomi kita ya. akan kita akan mencoba masuk ke sisi lebih ke psikologis dan spiritualnya. Jadi menguatkan sayap-sayap yang patah gitu karena ruang pulih untuk Mensupport bunda-bunda. Iya. ya. Kalau untuk bentuk realnya seperti apa tuh? Seperti acara training atau seminar. Jadi nanti bunda-bunda yatimnya kita undang, nanti diberikan motivasi untuk penguatan. Gitu. Kalau bisa juga dicarikan solusi ya untuk Iya, membuka lapangan benar. kerja ya, Iya. dicariin Iya. ya. Iya. Itu yang penting ya. Program Mustahik Berdaya tadi. Mustahik iya. Berdaya program. Mustahik Berdaya itu. Nah, kalau untuk YAI sendiri untuk membangun kolaborasi dengan pihak lain seperti rumah sakit atau yang lain ada nggak ini, Cik Irma? Ada beberapa rumah sakit yang kita sudah kerjasama dan bahkan kita punya pengurus dan relawan yang memang bekerja di sana, bekerja di rumah sakit. Jadi relawan kita atau pengurus kita bermacam-macam. Jadi ada yang ASN, ada yang karyawan rumah sakit, ada juga dari dosen ya, dan bahkan wakil Kontraktor. rektor. Semua ada dirangkul ya, kontraktor, iya. Kita punya rumah singgah loh. Rumah singgah di Rumah mana? singgah itu di daerah Rimbo Kemuning. Jadi rumah singgah ini diperuntukkan untuk pasien dari luar kota yang berobat jalan di Rumah sakit. RSMH. sakit. Jadi misalnya mereka datang dari jalur kan, kemo, Dari daerah gitu, dari dusun istilahnya ya. dusun kan, butuh menginap 1 hari 2 hari kan, ketika itu di ngurusin rumah keluarganya. singgah. Jadi di rumah singgah itu gratis, nggak berbayar. Jadi Itu sejak kapan ada tuh? rumah singgah udah masuk 2 tahun ini. Udah jalan 2 tahun ya. Udah 2 tahun ini. Jadi apa?
3 tahun lah, masuk 3 masuk 3 tahun sudah. Dari kemarin itu ada yang nginep dari apa Idul Adha kurban. Nah sekarang pulang karena kondisinya udah kritis dan sekarang tidak tertolong. tidak tertolong dan meninggal. Terpaksa pulang ya. Iya. dan memang sudah meninggal. Mm-mm. Dan rumah singgah ini banyak digunakan oleh masyarakat. Ya belum banyak. Belum banyak. Ya paling berapa pasien, tapi kan mereka lama-lama nginep di situ. Rumah singgah ini paling bisa menampung sekitar 4 pasien. Mungkin karena mereka nggak tahu juga kali ya. Bisa jadi. Iya. Belum tahu ya. Oke. Dan saya ke Cek Nopi nih bagian keuangan nih. Iya. Oke. Bagaimana nih pengelolaan mengenai dananya ini? Sistem yang dijalankan selama ini. Suka dukanya juga, tantangannya gimana? Iya. Kalau untuk sistem keuangan kita, Yayasan Aulia Tama Indonesia seluruhnya kita dipantau dari yayasan pusatnya. Jadi seluruh keuangan juga dipantau dari pusat dan juga rekeningnya terpusat gitu. Jadi kami di sini enggak pegang apa-apa ya, maksudnya gitu itu enggak ya. pegang ATM, enggak pegang, tetap semuanya tersistem satu pusat ke YAI pusat. Nanti kami menyebarkan, misal kami buka open donasi untuk program apa gitu, itu tetap pertama kali masuk ke rekening pusat dan nanti kami melihat rekening korannya gitu kan, Dicek ya. dicek gitu, baru bisa pengajuan untuk pencairan itu tadi. Itu juga harus dibuat laporan Iya, terlebih iya, dahulu betul. ya apa-apa yang dibutuhkan gitu ya. Betul. Jadi ya terus terang aja selama ini memang Aulia Tama ini masih sedikit ya donaturnya. Masih minim. Masih minim. Tapi alhamdulillah semua program itu berjalan. Walaupun Bergulir memang bae jeung bergulir Lembang bae bae. ya. Dicukupkan. Dicukupkan. Walaupun memang belum besar gitu kan, tapi alhamdulillah setiap bulan ada yang kami salurkan untuk yatim-yatim. Ya contohnya tadi beras berkah, alhamdulillah tiap bulan pasti ada walaupun sedikit. Terus untuk gerakan Jumat berkah gitu kan, walaupun sedikit ada dari donatur-donatur yang langsung kami bagikan. Dan ini untuk kegiatan Yatim Fest nanti insya Allah ini biaya yang dibutuhkan itu sekitar 400-500 juta untuk 1.200 yatim duafa yang Sekitar itu sekitar itu yang diundang. Lumayan, masya Allah ya, besar banget ya dalam jangka waktu minimal maksimal mungkin 1 bulan ini ya, insya Allah tanggal 16 yang sudah kami tentukan. Tapi kami di situ kan tidak sendirian bekerja. Itu tadi kami menjaring seluruh komunitas ataupun lembaga-lembaga ataupun perusahaan-perusahaan yang ingin berpartisipasi di acara tersebut, kami buka dengan lebar. Siapapun itu silahkan mau berdonasi sekecil apapun itu, tidak menutup kemungkinan gitu kan. Dan insya Allah ini bisa Amin. sesuai dengan Insya Allah, harapan ya iya. terlaksana. Alhamdulillah ya selama 4 tahun mengadakan ini, alhamdulillah tercukupin dana-dana itu. Dan Karena Allah kita semua yakin ya. Yakin insya Allah. Oke. Sudah 25 menit dari pukul 9 kita ngobrol. baik. Kita break dulu ya. Oke, untuk lanjut berikutnya dan tetap di sini sahabat budaya di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat? Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan. Pecahan beling. Buat apa, Mat? Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain. Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga. Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk? Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya. Yalah sahabat budaya, sudah pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, masih dalam obrolan suara komunitas dari Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan ya, dengan Kulo Celisa. Sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti masih dengan kawan-kawan kita dari YAI, Yayasan Abul Yatama Indonesia, dan kita tadi sudah tahu mengenai beragam kegiatan dari YAI ini sendiri, dari Cik Irma selaku ketua, juga ada Cik Nopi di bagian keuangannya, dan Kak Roland ya di bagian pendaya gunaannya. Nah, dari begitu banyak kegiatan yang dilakukan untuk membantu para anak yatim ini, walaupun tidak terbatas di yatim ya, doa apa juga ya Cik Irma ya, kaum doa apa ya juga dibantu. Nah, mengenai peran teknologi ataupun inovasi dalam mendukung program pendayagunaan anak yatim ini sendiri, bagaimana menurut Cik Irma dari peran teknologi yang ada ini? Peran teknologi. Karena ini berpengaruh juga kan? Benar. Jadi kalau untuk kegiatan khusus yatim PES itu sendiri, dengan adanya teknologi yang memudahkan semua aktivitas kita, jadi kita tidak terlalu sampai berlelah-lelah untuk berkeliling mencari atau anak yatim itu di mana pun berada. Jadi kita cukup merangkul teman-teman dari komunitas melalui WhatsApp group atau yang sejenisnya gitu kan. Cukup kita kontak mereka dan nanti mereka yang akan mencari anak yatim sesuai dengan keberadaan tempat mereka masing-masing. Dan juga untuk promosinya juga kita melalui sosial media dan juga bekerja sama dengan yang IG itu ya, misalnya waktu itu Palembang. Instagramnya juga ada ya? Iya, Ada, kita kerjasama juga dengan ya? akun yang Instagram memang publik ya. sudah populer Iya, ya. Siapa waktu itu yang kerjasama? Wong kita terkini Palembang Palembang Update ya? Iya, kalau nggak salah. Iya. Jadi terhubung juga ya dengan komunitas Iya, yang lain melalui Instagram. Jadi kita sangat-sangat terbuka ya untuk menerima bantuan orang lain. Iya, betul. Jadi dalam artian dengan adanya peran teknologi yang seperti saat ini tambah canggih ya, terbantu juga ya. Sangat memudahkan. Sangat terbantu Iya. untuk meningkatkan kegiatan yang diselenggarakan ya. Nah, untuk anak yatim ini sendiri tadi kan dibantu ya para anak yatim dengan salah satunya dengan program beras berkah tadi dan juga yang lainnya. Apakah ada juga program yang lain misalnya untuk diberikan kepada anak yatim ini dengan memberikan pelatihan ataupun keterampilan untuk mereka, atau juga dari bidang keagamaan tersendiri misalnya buka kelas untuk belajar Al-Quran atau memperdalam agama nih Cik Irma? Kalau untuk di kita yang ada rumah Quran, memang ada beberapa anak yatim yang memang mereka mukim di sana. Jadi mereka belajar mengaji, juga belajar pendidikan seperti pada anak-anak pada umumnya, dan sistemnya paket. Ya, kalau untuk sekolah formalnya kita menginduk masih menginduk istilahnya itu homeschooling, tetapi kalau untuk program kepondokannya kita full insyaallah dari mulai jam subuh
sampai ke malam lagi gitu. Itu ada tempat khusus di mana? Ada Di Ada di mana? Talang Jambi. di Talang Di Jambi. Talang Jambi. Namanya Erki. Rumah Quran. Alhamdulillah kita mendapatkan tanah wakaf dan kita bangun rumah Quran Mendapat juga, tempat musola ya? di Ya, sana. alhamdulillah. Ada musolanya. Jadi lengkap ya. Lengkap. Untuk sampai saat ini anak yatim yang aktif di sana sampai berapa jumlahnya? Memang belum banyak, kita Belum baru, banyak ya? baru sedikit ya karena tempatnya juga masih kecil. Masih terbatas. Kalau untuk pelatihan kita ada apa namanya training-training juga untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak kita ada training apa PPA for Kid. Jadi nanti anak-anak yatim ya kalau kita ada anak-anaknya kita ikut untuk kegiatan tersebut. Kalau untuk remajanya ada juga training PPA for teen ya. Ini kalau anak yatim kan tidak semuanya sekolah ya. Bagi yang tidak sekolah itu dalam bentuk apa diberikan bantuan? Terutama untuk agar mereka bisa menjadi anak yang mandiri. Kalau yang di rumah tuh rata-rata sekolah semua. Oh, alhamdulillah ya. Tapi memang ada itu yang di daerah Yang Gandus itu ya. Pemkot itu memang satu rumah itu 8 8 yatim. anak ya. Tapi ada yang meninggal ibunya, ada yang meninggal bapaknya. Itu satu rumah itu memang tidak ada yang sekolah. Jadi kami juga agak kebingungan cari solusinya. jadi tantangan juga Iya. itu ya. Sedangkan mau dibawa ke pondok, orang tuanya tuh nggak tega untuk ngelepas. Nggak kan. ngasih ya. Iya. Tapi Salah sebenarnya sayang kalau tidak disekolahkan ya. Ya salah satu caranya tuh harusnya paket ya Bu, ikut kejar paket atau ada guru bantu yang mau ke rumah kan. Rumahnya ada 8 anak tuh ya bisa ngajar kan, usia rata-rata usianya kan usia yang SD. usianya besar udah remaja usianya. memang Susah tidak juga. bisa untuk sekolah karena dia harus ngejaga adik-adiknya. Adik-adiknya, orang Jadi tuanya kan dilema ya buat kita. Banyak hambatannya juga ya. Ada. Oke, itu tantangan juga ya tentunya dari AI sendiri. Nah, dari berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sampai dengan saat ini dan juga niatnya untuk membantu para anak yatim ini, mungkin Cik Irma punya kisah atau cerita sendiri ya yang inspiratif dari anak yatim yang berhasil bangkit misalnya dari keterpurukan setelah dibantu oleh YAI ini sendiri. Ada nggak tuh ceritanya? Kalau Pengalaman untuk ini? anak yatimnya sendiri belum ya. Cuma kalau kisah yang lebih banyak drama-dramanya itu justru pada saat mau menjelang kegiatan Yatim Fest. Menjelang ya. bulan Ramadan Iya, ya. jadi ya kita yang memang harus kita mengadakan mimpi harapan kita mengadakan kegiatan yang besar dengan dana yang besar tapi kita tidak punya apa-apa selain semangat gitu kan yang kita harapkan bisa jadi donatur itu memberikan bantuan yang besar ternyata jadi kecil atau tidak sama sekali. Kemudian ada yang tidak kita harapkan ternyata malah membantu sangat besar sekali. Terbalik ya? Iya terbalik. Jadi setiap tahun itu tidak bisa ditebak. Ya semuanya Allah yang Lillahi membolak-balikkan. ta'ala ya, Iya. kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi kalau untuk donatur itu sendiri selama ini yang banyak membantu itu dari mana saja yang besar misalnya? Kalau donatur yang kita kecil-kecil lah ya dari teman-teman, dari teman ke teman, Perorangan. keluarga, perorangan gitu kan. Terus kita juga kontak-kontak ya ke perusahaan-perusahaan ada kita berikan proposal-proposal. Yang besar-besar itu yang sudah 2 tahun, Iya. sudah mau menjelang masuk ke 3 tahun ini yang Dari jadi perusahaan donatur besar ya Ada itu BSI dari Maslahat. BSI Maslahat, BSI dan juga Terus dari BDI dari Pertamina. BDI ya. Kemudian Sumsel Baba. Rambang Semesta, Rambang itu Semesta yang itu. membantu kami memberikan tempatnya secara Ballroomnya gratis, secara ballroom. Jadi cuma-cuma. mereka sudah menyiapkan dana khusus ya dan itu continue ya. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. sudah. Ini Tahunan udah ya. mau masuk tahun ketiga ya. Mudah-mudahan ini bisa mengunggah dari perusahaan yang lain juga Iya, ya. benar. Bisa jadi donasi atau apa namanya? Donatur. Donatur yang Iya. tetap ya. Dan yang dari masyarakat Ada juga juga masih dari diterima ya. Bang Sumsel. Sumsel. Bang Sumsel ya, Iya. Bang Sumsel udah tiap tahun Tiap alhamdulillah. tahun. Dan ini juga harus terus dikejar ya, ini tantangan bagi Mbak Novi ya di bagian keuangan. Apa nih yang dilakukan untuk mencari donatur besar nih usahanya selama ini? Ya, yang pasti satu itu membuka dulu mindset teman-teman terutama yang relawan-relawan bahwa
dijelaskan Yayasan Abul Yatama ini mengadakan acara besar ini sebenarnya nol, dari nol gitu loh, keuangannya nol loh, kok berani-beraninya gitu, dalam tanda kutip kok berani-beraninya gitu. Tapi ya selama menjelang 4 tahun ini ya, 5 tahun malah yang menjalani, Bismillah itu tercukupin gitu. Yang saya tekankan ya sama teman-teman juga, sama seluruhnya relawan tuh, jangan berpikiran apa mampu, tapi kita berpikir ini bisa gitu kan. Kita yakinkan dulu kita mampu dan bisa, dan ayo kita bergerak sama-sama. Makanya bukan tertuntut untuk kami aja yang tim inti, tetapi semuanya. Saya juga menghimbau untuk siapa saja. Contohnya apa? Yang terdekat dulu aja. Misal relawan yang kita tanyain, kalau masih punya ibu, punya bapak, oh ya saya mau bersedekah atas nama ibu bapak saya untuk anak yatim. Tuh. Terus siapa lagi ya diniatkan ya orang yang terdekat dulu dalam rumah kita, ataupun nanti ke saudara-saudara, ke tetangga-tetangga. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi sedekah-sedekah dari orang-orang yang bingung menyalurkan mau kemana gitu. Nah, nggak salah kan kalau kita arahkan ke untuk Abul Yatama, Dibantu ya, diarahkan, apalagi ini mau jalannya. ada acara Yatim Fest ini. Dan memang rata-rata ada juga donatur-donatur yang menunggu kapan Mbak Yatim Fest sudah siap gitu kan. Bukan cuma membantu finansial, bahkan tenaga juga, bahkan mau jadi panitia juga, bahkan mau hadir juga di acara. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi kami benar-benar mengundang siapa aja, apalagi mau ikut terlibat di acaranya itu Masya Allah. Kita Apalagi ini sudah menjelang bulan Ramadan iya, ya. semakin bersemangat. bersemangat Iya. untuk bersedekah. Iya. Apalagi kalau udah yang di dalam acaranya memang di tengah-tengah ribuan yatim seperti itu, dengan berdoa sama-sama, mengangkat tangan sama-sama. Wow, Masya Allah, hikmat Kita sekali yakin itu. ya doa kita didengar oleh yang kuasa Iya, ya. pasti insya Allah. Itulah. Tuh. Dan banyak juga ya kisah-kisah dari teman-teman relawan itu yang doa-doanya terkabul. Alhamdulillah ya, dengan membantu anak yatim Iya, ini ya, karena betul. doa anak yatim ini ya Luar biasa. bukan main-main ya. Bukan main-main. Oke, jadi balik lagi ke Ramadan Fest ini sendiri. Yatim Fest. Ini kan ya, Cek. ya. Berhubung bulan Ramadan ya, kebalik. Yatim Oke, Fest di jadi bulan Yatim Fest ini kan lah dekat ya. Kira-kira program Yatim Fest ini yang bakal dijalankan ini Cak Mano kakek, yang bakal dijalankan ini siapa yang nanya nih? Kak Roland. Cak Irma atau Kak Roland, terkait dengan kegiatannya apa Pak, kita nak tahu nih Anu. Nanti Persiapannya juga tanggal 16 Maret dimulai kan. Bukan mulai ya. Acaranya tanggal 16 Maret. hari H, Habis duhur sampai maghrib. Jadi di situ kita memang nak nyeneng ke anak-anak tadi kan. Yo, namanya fest kan, pesta. Jadi di situ ada kayak Festival. ini apa? Dongeng siroh pakai boneka dari Kak Dino kan, hiburan nanti. door prize, sepeda segala macam lah. Cek. Jadi di yang jelas ya mereka dapat cindera hati berupa uang saku, terus alat sekolah, terus ciki-cikian. Jadi Paket-paket gitu ya. Yang pasti yang bikin seru itu mereka dapat pengalaman. Pengalamannya menyenangkan. Dan banyak memang setelah acara para pengasuh-pengasuhnya tuh telepon atau WA, makasih sudah diajak gitu kan. Kalau lomba-lomba gak digelar nggak? Pernah juga kami menggelar lomba. tapi kalau di Yatim Fest tidak ya karena kondisi puasa. Ya kan. bukan, Oh, iya, bukan iya. acara di Yatim Fest, Iya. tapi acara yang lain. Di luar Tapi yang Yatim jelas Fest. ini berusaha bikin mereka Bahagia, bahagia setahun iya, sekali. Tapi yang bahagia bukan anak yatimnya. Kami pun relawan. Relawan Kita semua Sangat ya yang bahagia. bantu. karena kita kan prinsipnya itu bahagianya tuh dengan membahagiakan. Jadi itu acaranya dibuat dalam waktu 1 hari ya? 1 hari. Di mana tahun ini? Rambang Semesta Baru Rambang insya Allah. Semesta Baru. Itu yang jadi tiap Ba'da zuhur ya sampai berbuka puasa. Itu undangannya nyampe berapa tuh kira-kira biasanya? 1.200 anak. Di acara tersebut ya 1.200 anak 1.200 sama anak. belum sama pengasuhnya, belum sama relawan, jadi Oh, bisa kira-kira kebayang ya bakal 1.500. ini ya nih, di bulan suci Ramadan itu ya. Jadi ya itu yatim-yatim yang kami cari itu memang benar-benar
dari Ah. pelosok-pelosok yang kelurahan-kelurahan yang Bukan memang yatim abal-abal ya, Iya, yang bukan, ngaku-ngaku. karena tidak. karena dari lembaga seperti yang resmi BSI ya. Maslahat atau yang lain itu kan kita juga harus menyertakan data-data, Bu. Jadi benar. ada surat kematian orang tua, surat kakak, keterangan tidak mampu tidak kakak. Jadi mampu. benar-benar yang datang itu memang yatim. yatim gitu. Itu jadi kuotanya benar-benar ya. sekitar 80%. Yang 20% itu ya kalau Santri. nggak santri ya anak duafa gitu kan. Oke, itu diselenggarakan ini kan di seluruh Indonesia ada ya, Ya, Iya. Jadi, serempak atau tergantung daerah masing-masing. Malah ada yang sudah mulai sekarang. Oh, Iya. wah, ya. Giatnya lah dimulai Jo. Iya sudah mulai. Jadi ada yang roadshow, ada misalnya kalau roadshow mereka pengurus itu mengunjungi ke suatu daerah-daerah dan mereka mencari anak yatim di sana gitu kan. Dan diakhiri dengan kegiatan yatim festival. Nah, untuk menyelenggarakan kegiatan besar seperti ini kan balik lagi ke dana tadi, ke bagian keuangan dari perusahaan besar. Alhamdulillah sudah ada yang jadi donatur tetap ya. Ditunggu juga yang lain tentunya. Pemprov Nah, juga bantu kemarin. dari pemerintahan juga Ada. dibantu ya. Tahun 2023 itu kan Pemprov Pak Herman Deru gubernur kan datang ke acara kan. Datang malah jadi bintang tamu. Bantu Oh, snack ya waktu itu. keren Jadi ya. malah lebih antusias karena anak-anak jadi pemimpin bisa bertemu. Jarang-jarang gitu ya. Anak yatim bisa ngelihat pemimpinnya gitu. Dan Dan waktu itu kita sematkan sebagai Bapak Bapak yatim. yatim. dan insya Allah nanti berlanjut ya. Insya Allah berlanjut. Oke, dari beragam program ataupun kegiatan amal yang dilakukan untuk membantu anak yatim ini sendiri sampai saat ini tentunya itu kan berdampak ya, ada efeknya dengan kehidupan anak yatim yang sudah dibantu ini. Gimana nih menurut Ci Irma dengan adanya bantuan ini dampaknya seperti apa di masyarakat? Kalau untuk masyarakat jadi sudah mulai mengenal kegiatan yatim pes itu sendiri dan itu jadi suatu harapan mereka juga ya. Oh ternyata ada nih kegiatan yang mereka benar-benar diterima, bukan cuma sekedar berdesak-desakan. Biasanya kan kegiatan anak yatim, mengundang anak yatim, mereka datang disuruh berdiri bagi santunan pulang gitu ya. Kalau di sini mereka Dimuliakan. benar-benar dimuliakan, dihibur. Jadi kita juga pesan ke panitia semuanya, tolong ini yang hadir adalah tamu kita anak-anak yatim. Jadi mereka yang harus dimuliakan gitu kan. Dilayanin baik-baik. Untuk sebenarnya untuk kegiatan selanjutnya kita dari seluruh Indonesia, dari pusat itu sudah diarahkan untuk sounding ke dinas-dinas sosial gitu kan, karena kerjasama mereka punya program sendiri untuk membantu anak yatim. Tapi terkadang kita kalau di Palembang belum berhasil connect ya untuk dengan dinas sosialnya. Oh, belum ya? Kalau pernah kita Coba. berhubungan, tapi waktu itu programnya yang tidak karena dari biasanya pada saat kita menginput data anak yatim ternyata mereka sudah mendapatkan bantuan PKH. Jadi dianggap sama sistem ini tidak boleh lagi masuk gitu. Jadi terkendala dengan sistem ini Terkendala ya. dengan sistem ya. Kalau di daerah-daerah lain mereka sudah ada yang berhasil dari cabang-cabang lain dan mereka jadi membantu sebagai pihak perantara dari dinas sosial menjembatani ke anak yatim. ya. Jadi kami ini di sini sebenarnya kalau bisa dibilang itu kurir langit lah. Nah, untuk kegiatan dari GAI ini sendiri untuk tiap tahun itu apakah ada target atau gimana nih pelaksananya? Untuk kita untuk seluruh cabang-cabang itu memang memiliki target ya, maksudnya target pencapaian berapa banyak kebermanfaatan yang diterima. Jadi berapa banyak para penerima manfaat gitu ya. Jadi bukan target berapa dana yang kita terima, tapi berapa banyak penerima manfaat yang sudah kami salurkan. Dan untuk grafiknya setiap tahun itu meningkat atau gimana nih perhitungannya? Alhamdulillah terus meningkat ya. Alhamdulillah ya untuk pemanfaatannya ya dan diterima oleh masyarakat. Benar ya. Nah,
Untuk pembagian untuk anak yatim ini sendiri kan nggak gampang ya, mencari anak-anak yang benar-benar sesuai dengan Iya. kriteria, dan jelas itu gimana caranya triknya tuh? Relawan Bu yang tadi Oh, cerita. relawan yang kerja ya? Yang ke masyarakat Ke lapangan kan, ya? Kalau kebanyakan memang malah daerah seberang, daerah seberang itu, seberang Ulu itu banyak yang memang harus lebih Iya, diperhatikan di lebih sana. dieksplor lagi Dibanding yatim-yatimnya. seberang hilir, seberang hulu yang agak Iya. banyak Iya. anak yatim ya. Relawan untuk ke seberang Ulu memang masih sedikit juga, tapi maksudnya itu Tapi dari yatim-yatim dari yang mulut ke mulut iya dapat. betul, seluk beluk sampai ke ujung-ujung tuh masih banyak potensi yatim-yatim yang memang belum banyak yang dapat bantuan. Kadang-kadang juga mereka bantuan dari PKH juga kadang-kadang nggak dapet gitu kan. Waktu sewaktunya dapat kesempatan untuk hadir di Yatim Fest, mereka sangat senang sekali, bahagia kan gitu kan. Dan mereka pulang tuh bercerita, oh pengalamannya, waduh seneng gitu kan. Jadi ya kami pun dengar ceritanya kok seneng gitu. Oh, jadi untuk sementara ini didominasi dari daerah seberang hilir ya. Bang Ilir, ya Ulu sudah Ulu ada ya. juga. Yang Rata-rata lah, hampir menyeluruh seluruh Palembang. tapi diusahakan merata Iya, semuanya ya. betul. Oke. Kalau Novi tantangannya apa nih untuk maksudnya mencari dana ya? Kan tidak semua orang tuh mau Iya, betul. terketuk hatinya. Apalagi sekarang kita tawarkan invest gini-gini, takutnya dibohongin kan? Iya, untuk saya sendiri sih tantangannya besar sekali. Karena kan ya bukan banyak isu-isu yang dulu itu ya. Itulah terasa banget itu isu yang dulu berdampak banget. Jadi masyarakat takut nanti. Berdampak banget untuk komunitas-komunitas sosial macam kami tapi kami tetap membuktikan bahwa memang apa yang didonasikan atau apa yang disedekahkan tuh langsung kami salurkan, dan dengan dokumentasi yang kami bukti ya. share terus ajakan-ajakan yang selalu kami share gitu kan. Bahkan ya kami rutin walaupun banyak biasa netizen kami tetap Banyak rutin, tantangannya ya. tetap rutin Hambatannya setiap ya. Jumat, insya Allah setiap Jumat itu walaupun sedikit kami gerakkan gitu kan, untuk berarti memang tanpa lelah ya dalam itu kan, insya Allah gitu. Apalagi untuk Yatim Fest ini kan memang sangat-sangat besar kan, makanya biasanya lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan itu sudah membikin program Ramadan masing-masing kan di lembaganya. Nah, apa salahnya kalau bisa kolaborasi nih di Yatim Fest, kami membuka dengan hati yang bahagia gitu kan. Masyarakat jangan takut ya. Iya, jangan takut. Tapi insya kalau Allah. untuk cari sukarelawan tidak sulit ya. Insya Allah. Banyak yang Sekarang bantu ya. sudah Satu hari banyak. 2 hari langsung 2 full. hari itu Sudah full, 200 orang yang daftar. Ya, rata-rata mahasiswa, rata-rata memang dari komunitas-komunitas, memang mereka bermanfaat, Aktif ya. aktif, Alhamdulillah. dan bermanfaat bagi mereka gitu. Kami terima kasih didukung sama Universitas IBA, terus LDK dari PGRI, Taman Galuh-galuh Siswa ya, siswa. anak mahasiswa semangatnya lagi semangatnya. Kita rapat kemarin Hari Sabtu iya, kami baru rapat rapat, hari Sabtu tadi untuk itu relawan seluruhnya. untuk rapat pembukaan pertama lah ya, dan dihadiri oleh sebagian mahasiswa. Kemudian kita buka link untuk pendaftaran 2 hari ya. 2 hari. Langsung banyak Udah ya. close. Langsung tutup ya. Relawan. Enggak 2 hari, baru semalam. Semalam. Berapa 1 jam 2 jam. Sebagian dari relawan yang lama, dan mereka biasanya mengajak lagi Ngajak kawannya. Iya. Dan memang sangat manfaatnya gini, CA. Mereka itu nanti kan kami setelah acara kan kami keluarkan sertifikat tuh. Sertifikat untuk terlibat ya. Buktinya ya. Nah, itu banyak mereka yang bermanfaat untuk melamar kerja, untuk naik jabatan ataupun untuk mengajukan beasiswa. Banyak loh yang nyari lagi, minta lagi linknya di mana. Makanya gitu. Oke. Tidak terasa lah nanti secara kita ya. Tadilah di cerita ke Galo mengenai kegiatan dari YA ini, insya Allah untuk kedepannya tambah dimudahkan ya dalam
membantu anak yatim ini, dan tambah lebih besar lagi juga banyak donasi ataupun donatur yang terketuk hatinya untuk bergabung Iya, ini di tambah ini. sedikit Ira. Mengenai keuangan sendiri, buat masyarakat itu tidak perlu khawatir karena kita di pusat itu sudah menggunakan audit. Karena di iya. pusat pusat itu sudah bertransformasi menjadi LAS nasional. Iya, Jadi LAS Abulia Tama Indonesia, dan sekarang sudah memiliki 4 atau 5 cabang. Palembang belum ya, baru persiapan. Persiapan untuk Ada menjadi di LAS juga. Medan, di Makassar, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Di akhir perbincangan kita, Cek Irmayati selaku Ketua YAI Palembang ini, harapannya apa nih mengenai keberlanjutan dari Yayasan Abulia Tama Indonesia ini? Ya, harapannya Yayasan Abulia Tama Indonesia cabang Palembang dapat diterima oleh masyarakat, dan masyarakat jangan khawatir untuk berinfak atau berdonasi kepada kami karena kami akan menyalurkannya kembali untuk kebaikan umat. Dan untuk kegiatan Yatim Fest ini kami sangat mengharapkan dari masyarakat untuk bergabung baik secara untuk ikut serta dalam kelancaran kegiatan ini, baik berdonasi ataupun mengajak orang lain untuk berdonasi. Mengajak yang lain ya, kawan ya. Iya, karena kan kalau kita tidak punya uang untuk bersedekah, dengan kita mengajak orang lain untuk bersedekah, kita mendapatkan amal yang sama. Jadi jangan takut untuk bersedekah ya. Iya. Cek Novi, harapannya apa nih? Semoga terus eksis ya, Ya, dan konsisten. harapannya ya gitu. Semoga terus Yatim Fest ini ataupun di luar Yatim Fest juga ya, kita sadar akan keberadaan anak-anak yatim. Memang kami yang turun ke rumah-rumah langsung mencari mereka itu miris, kadang-kadang dengar cerita-ceritanya aduh sedih sendiri gitu kan. Makanya ayo kita juga memuliakan yatim, menyayangi anak yatim yang di sekitar kita aja, ada sejauh saudara atau tetangga. Sebenarnya kita juga tahu kan di dalam Al-Quran ataupun sering kita dengar ceramah, perhatikanlah anak-anak yatim tetanggamu gitu kan, baru orang lain ataupun saudaramu sendiri gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misal mau terlibat di acara-acara besar seperti Yatim Fest, lebih bagus. Kami sangat menerima dan mengajak siapapun itu gitu kan, yang mau berkolaborasi sama-sama kita. Bersinergi. Iya. Kak Roland gimana nih? Kalau saya sih lebih umum aja ya, nggak harus yayasan atau ada acaranya, tapi saya lebih mau ngajak untuk semuanya itu berbuat kebaikan kan, bahwa berbuat baik sendiri itu adalah sebuah rezeki. Maksudnya kita masih dikasih kesempatan sama Allah untuk berbuat baik. Alhamdulillah kita bisa buat baik ya. Kalau nggak punya uang pakai tenaga, kalau nggak punya tenaga kita bisa pakai doa. Jadi setiap balasan kebaikan itu adalah kebaikan, itu aja. Oke. Baik, untuk Cek Irmayati selaku Ketua Yayasan Abulia Tama Indonesia cabang Palembang, juga untuk Cek Novi Wahyuni ya, bendaharanya, dan juga Kak Roland Kevin dari Divisi Pendayagunaan YAI untuk obrolan suara komunitas kita pagi ini. Insya Allah akan memberikan pencerahan ya untuk pendengar kita dan juga bermanfaat untuk itu galau-galau, dan insya Allah juga kedepannya Yayasan Abulia Tama Indonesia terus menjadi yayasan yang lebih besar lagi dan didukung oleh masyarakat ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan sahabat budaya. Sampai di sini kita bersama dalam acara obrolan suara komunitas perempat suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah belajarlah anakku.
handphone aku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan